Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mochan Yunando dari SMK 5 Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Efektivitas Pembelajaran dan Luring pada aspek kualitas guru, motivasi belajar, kesehatan mental, serta fasilitas pembelajaran di era new normal terhadap hasil belajar siswa-siswi di SMK Negeri 5 Bandung. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek pendidikan. Melalui surat Mendikbud nomor 4 tahun 2020 menyatakan bahwa dampak pandemi terhadap sektor pendidikan telah mengubah metode saat proses pembelajaran yang memandukan secara luring menjadi daring. Namun, dengan adanya penerapan era new normal dan surat Mendikbudristek nomor 7 tahun 2022, maka pemerintah mulai mendesain kembali sekolah untuk melakukan pembelajaran luring secara full atau 100% dengan tetap mematuhi persyaratan dan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Dengan adanya perubahan metode tersebut akan berpengaruh terhadap keefektivitasan pada hasil belajar siswa-siswi. Dalam penelitian ini, keefektivitasan pembelajaran dapat diketahui dari respon siswa-siswi terhadap hasil belajar yang didukung oleh kualitas guru, motivasi belajar, kesehatan mental, serta fasilitas pembelajaran. Berdasarkan penelitian M. Yudi dan kawan-kawan, pada tahun 2022, dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring dan Luring selama pandemi COVID-19 pada mata pelajaran kimia di SMA Negeri 10 Banjarmasin, menyimpulkan bahwa pembelajaran luring lebih efektif daripada pembelajaran daring. Menurut Damayanti, pada tahun 2020 menyatakan bahwa pembelajaran daring yang belum efektif disebabkan karena ketidaksiapannya guru dan peserta didik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, yaitu pertama mengetahui efektivitas proses pembelajaran daring maupun luring secara parsial terhadap hasil belajar siswa-siswi di SMK Negeri 5 Bandung. Yang kedua, mengetahui efektivitas proses pembelajaran daring maupun luring secara simultan terhadap hasil belajar siswa-siswi di SMK Negeri 5 Bandung. Lalu manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi dan pengetahuan tentang efektivitas pembelajaran daring maupun luring pada aspek kualitas guru, motivasi belajar, kesehatan mental, serta fasilitas pembelajaran terhadap hasil belajar siswa-siswi. Kemudian, memberikan manfaat bagi sekolah untuk mengevaluasi dan menilai pembelajaran pada era normal di SMK Negeri 5 Bandung. Selanjutnya, berdasarkan studi pustaka yang telah dikaji, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui platform digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Sedangkan pembelajaran luring sendiri, menurut Pratama pada tahun 2020, adalah pembelajaran yang mempertemukan siswa dengan guru secara langsung dalam memberikan dan menerima materi pembelajaran. Adapun aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur jumlah kuesioner dan responden, yaitu diantaranya aspek kualitas guru, yang dimana menurut Tosdesari, kualitas guru diartikan sebagai seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian dan mampu melaksanakan tugas serta perannya sebagai seorang guru. Kemudian motivasi belajar, yaitu merupakan suatu rasa internal yang mendorong dan mendukung praktis siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, kesehatan mental menurut Zakia dalam Susialwati pada tahun 2017 diartikan sebagai kondisi yang mempengaruhi seorang siswa atau seseorang agar dapat terhindar dari gangguan gejala penyakit mental seperti stres, emosi, serta depresi. Serta yang terakhir adalah fasilitas pembelajaran. Menurut Kak Putri, pada tahun 2019, fasilitas pembelajaran adalah alat atau media yang dapat mempermudah serta mengefektifkan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Untuk aspek lain, yaitu hasil belajar. Menurut Miguel sendiri, hasil belajar merupakan suatu bukti dari keberhasilan akademik seseorang yang dibuktikan dengan berkembangnya pengetahuan atau ranah kognitif, tingkah laku atau afektif, serta keterampilan atau ranah psikomotorik. Adapun hipotesis dari penelitian ini, yaitu hipotesis pertama, pembelajaran daring X1 secara parsial berpengaruh terhadap hasil belajar atau variabel Y. Hipotesis kedua, yaitu pembelajaran luring X2 berpengaruh secara parsial terhadap hasil belajar atau variabel Y. Dan yang terakhir, yaitu pembelajaran daring X1 dan pembelajaran luring X2 berpengaruh secara simultan terhadap hasil belajar atau variabel Y. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data berupa angka dari sejumlah banyak responden dengan teknik pengumpulan data melalui Google Formulir yang disebarkan secara online dengan berjumlah 45 pernyataan. Populasi dan sampel penelitian ini yang diambil adalah berjumlah 101 orang siswa-siswi di SMK 5 Bandung. Kemudian analisis data dan pengujian yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner atau angket. Selanjutnya, pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, dan multikolinaritas.
Lalu selanjutnya pengujian hipotesis yang meliputi uji regresi linear berganda, tes parsial, F simultan, dan koefisien determinasi yang dimana semua ujian ini dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Setelah data penelitian dari para responden diperoleh, kemudian dilakukan pengujian validitas terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Dari hasil pengujian validitas, pada semua variabel dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas yang digunakan untuk mengukur ketepatan pada responden dalam menjawab isi dari kuesioner yang telah dibagikan. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa semua variabel dinyatakan reliable. Kemudian, uji normalitas yang pengujiannya dilakukan untuk mengetahui dan menilai data pada suatu variabel, apakah data tersebut dapat berdistribusi normal atau tidak. Dari hasil pengujian normalitas, diketahui bahwa variabel X1 dan X2, yaitu pembelajaran daring dan luring, terhadap hasil belajar yaitu variabel Y berdistribusi normal. Lalu pengujian linearitas yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan linear atau tidak. Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa variabel X1 dan X2 memiliki hubungan linear terhadap hasil belajar atau variabel Y. Selanjutnya yaitu pengujian heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa data yang diuji tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian, pengujian asumsi klasik yang terakhir yaitu uji multikolinialitas yang bertujuan untuk mengetahui tinggi korelasi antar variabel bebas. Dari hasil pengujian, didapatkan hasil bahwa semua variabel bebas atau variabel X tidak terjadi multikolinialitas. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis yaitu terlebih dahulu dengan menguji regresi linear berganda yang bertujuan untuk memperlihatkan sejauh mana pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu berupa hasil belajar siswa-siswi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, semua variabel yang diuji bernilai positif atau dapat diartikan terjadi pengaruh yang searah antara variabel X dan Y. Lalu, selanjutnya pengujian T parsial yang bertujuan untuk mengetahui signifikasi antara variabel bebas atau X yang berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel Y. Dari hasil pengujian T parsial diketahui bahwa setiap variabel X, yaitu X1 dan X2, bernilai positif dan signifikan terhadap variabel Y. Kemudian dilakukan uji F simultan yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara simultan atau bersama-sama terkait pengaruh variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Dan yang terakhir adalah uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model atau variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berdasarkan tabel 14, diperoleh nilai 0,391 yang diartikan bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 39,1%. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama terjadi pengaruh positif dan signifikan antara pembelajaran daring secara parsial terhadap hasil belajar. Artinya, semakin efektif pembelajaran daring, maka akan semakin meningkatkan hasil belajar siswa-siswi di SMK Negeri Bandung. Lalu yang kedua, terjadi pengaruh positif dan signifikan antara pembelajaran luring secara parsial terhadap hasil belajar. Artinya, semakin efektif pembelajaran luring, maka akan semakin meningkatkan hasil belajar siswa-siswi di SMK Negeri Bandung. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, terjadi pengaruh positif dan signifikan antara pembelajaran secara daring dan luring terhadap hasil belajar. Maka, dapat dinyatakan bahwa pembelajaran daring dan luring secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif serta signifikan terhadap hasil belajar siswa-siswi di SMK Negeri Bandung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.